Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita akan mencoba melanjutkan topik kita, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang toolkit dalam manajemen kinerja. Ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita menyinggung beberapa variabel yang terkait dengan atau yang dianggap sebagai toolkit atau alat dalam manajemen kinerja. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjut pada bagaimana seorang pemimpin atau seorang manajer memulai manajemen kinerja. Kita mesti tahu 3 alasan yang baik bagi seorang manajer atau seorang pemimpin untuk memulai melakukan pengelolaan kinerja. Yang pertama, kita ada kebutuhan untuk meningkatkan kinerja individual. Kinerja individual itu sebagaimana kita telah diskusikan yang lalu, bahwa ini penting ditingkatkan karena kinerja individual itulah yang akan berperan penting untuk menaikkan kinerja secara organisasi. Jadi jika kinerja secara individual itu meningkat atau membaik, maka itu akan melebar pada peningkatan kinerja secara tim, dan berikutnya akan naik level lagi menjadi perbaikan kinerja secara organisasi. Nah, yang kedua, seorang manajer atau pemimpin, karena tugas-tugas kepemimpinannya ataupun tugas-tugas manajerialnya, memang dia memiliki tanggung jawab untuk mendorong secara terus-menerus kepada anggotanya, kepada pegawainya, untuk memperbaikan kinerja. Makanya tidak hanya mendorong, tidak hanya memotivasi, tetapi seorang pemimpin juga mengagendakan pengembangan-pengembangan. Pengembangan-pengembangan yang dimaksud itu dapat dilakukan pertama dengan mengikutkan mereka pada pelatihan-pelatihan, kursus-kursus, maupun dengan memberikan tugas-tugas yang menantang bagi mereka. Tentu saja catatannya bahwa iklim kerja yang terbangun di dalam organisasi itu adalah iklim kerja yang memberdayakan, juga membebaskan kepada karyawannya untuk meningkatkan kreativitas. Yang berikutnya, karena yang akan dilakukan oleh manajer idealnya ini ya adalah kerja-kerja pengembangan potensi, maka proses-proses pengembangan itu harus dapat menghasilkan orang-orang yang sukses di setiap bagian atau unit-unit di mana dia berada. Atau entah itu di unit terkecil atau di unit yang paling besar sekalipun dalam sebuah organisasi. Nah, ini juga sebenarnya persoalan ini dapat kita bawa pada kasus-kasus individual. Katakanlah sebagai mahasiswa yang kita hadapi untuk menuntaskan perkuliahan kita atau menuntaskan kesarjanaan kita,
apa yang kita hadapi. Nah, pendekatan-pendekatan ini penting kita pahami. Yang pertama, bahwa secara pribadi kita mesti punya komitmen untuk meningkatkan kinerja, membangun tim. Maksudnya itu membangun tim begini. Anda mungkin ada di antara kita yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan akademiknya seorang diri. Tetapi banyak di kita yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan akademiknya hanya dengan hidup berkomunitas. Katakanlah. Jadi makanya umpamanya kelas didesain ada kelompok-kelompok untuk belajarnya. Karena banyak di kita yang dapat menyelesaikan persoalan akademiknya tidak seorang diri, tetapi mesti ada teman 2, 3 atau lebih gitu. Nah, diharapkan ada orang-orang yang memang secara pribadi punya motivasi tinggi yang dapat ditularkan kepada teman-temannya yang lain di kelas itu. Berikutnya, karena mengelola kinerja itu sebenarnya adalah mengelola orang, maka kita mesti tahu cara berkomunikasi dengan orang-orang di dalam organisasi. Sebagai contoh, untuk dapat masuk berkomunikasi dengan orang, kita mesti dapat mengenal apa yang mereka harapkan, apa yang mereka butuhkan di dalam organisasi itu. Meskipun rata-rata ketika ditanya, mengapa Anda masuk organisasi ini? Atau mengapa Anda memilih prodi manajemen pendidikan? Banyak dari mereka yang hanya mampu menjawab standar-standar saja. Contoh, kalau ada mahasiswa yang ditanya, kenapa Anda memilih program studi MPI? Itu tidak clear jawabannya. Mau jadi apa? Atau harapannya apa dengan prodi MPI ini? Jarang sekali mahasiswa katakanlah yang ketika ditanya mengapa memilih prodi A, B, dan seterusnya, itu berhasil menjawab dengan baik tentang harapan-harapan apa yang dipilihnya. Yang kedua, jika suatu saat, umpamanya Anda bekerja, entah itu di instansi pemerintah atau swasta, Anda juga mesti dapat menjelaskan untuk apa imbalan itu Anda dapatkan. Tentu saja kalau kehidupan Anda sekarang bermahasiswa, imbalan dalam bentuk material itu tidak terlalu dirasakan. Tetapi nanti kalau Anda memasuki dunia kerja, imbalan-imbalan itu ya atau ganjaran atau gaji itu akan lebih terasa. Nah, tugas manajer itu dapat berkomunikasi dan mengenal persoalan imbalan ini kepada bawahannya. Karena nanti ada dampak-dampak yang lebih jauh dari itu yang berkenaan dengan orang-orang atau pegawai-pegawainya. Yang ketiga, untuk dapat berkomunikasi dengan baik dalam organisasi, terutama relasi antara manajer dengan bawahan, kita juga perlu menanyakan kepada mereka bagaimana mereka dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi organisasi ini. Jadi tidak dapat kita memaksakan semua pegawai kita hanya mengikuti cara kita. Gitu. Jadi ini terkait dengan yang pertama tadi kita bilang, karena yang kita bangun adalah iklim empowering, iklim pemberdayaan. Maka kita juga mesti menanyakan kepada mereka bagaimana cara mereka untuk mendapatkan hasil terbaik di unit mereka. Nah, jarang sekali kita dapatkan pada para manajer itu menanyakan kepada bawahannya seperti ini. Adakah kiat
atau cara yang Anda siapkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di unit-unit Anda. Nah, karena pada saat yang sama juga banyak kita dapatkan pegawai atau karyawan hanya fokus pada persoalan rutin. Sebagaimana kita sudah jelaskan yang lalu, banyak karyawan atau pegawai yang terjebak pada rutinitas saja. Oke, yang berikutnya, ini dalam relasi yang lebih besar antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Kita harus mulai dapat mengkomunikasikan kepada karyawan, kepada pegawai kita, hasil-hasil yang lebih besar yang dapat kita raih jika kita melakukan strategi-strategi tertentu. Nah, umpamanya jika Anda punya sekolah suatu saat, umpamanya Anda membangun sekolah A, Anda bekerja sama dengan sekolah B. Anda harus dapat mengkomunikasikan kepada pegawai Anda apa hasil yang mau kita cari dari persoalan-persoalan ini, dari persoalan kerjasama yang kita lakukan. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Halo? Oke. Nah, sebentar dikumpul-kumpul pertanyaannya, kalau ada yang mau bertanya. Kita lanjut. Ada beberapa pendekatan yang mesti konsisten dalam persoalan bagaimana mengelola kinerja organisasi. Yang pertama, ini harus dimulai dari kepemimpinan. Kepemimpinannya itu bisa diukur apakah dia dalam menjalankan fungsinya di puncak organisasi itu berorientasi pada kinerja tinggi atau tidak. Jadi ini kita bisa lihat dari umpamanya kalau kepemimpinan itu, kalau dia bicara, apakah dia berbicara tentang visi? Katakanlah. Karena pemimpin yang berorientasi pada kinerja tinggi itu awalnya selalu menekankan pada visi organisasi. Kalau Anda menemukan suatu saat atau di lingkungan Anda seseorang yang dianggap pemimpin, tetapi yang dibicarakan itu adalah hal-hal receh, katakanlah, atau dia sibuk mengurusi persoalan-persoalan yang tidak penting di lembaganya, contoh urusan dapur, urusan-urusan teknis yang dia urus, maka kita sulit berharap pada jenis pemimpin itu bahwa dia akan dapat bahwa dia adalah pemimpin yang berorientasi pada kinerja tinggi. Yang kedua, cara seseorang diperlakukan. Jadi, seseorang itu diperlakukan dalam konteks pengolahan kinerja itu berbasis pada kompetensinya. Semakin tinggi kompetensi bawahan kita, maka biasanya kita akan memperlakukan bawahan kita itu dengan kendali yang rendah. Kenapa kendalinya rendah? Karena kita percaya pada kemampuannya. Umpamanya bawahan kita ini ahli di bidang IT. Sarjananya sarjana sistem informatika, katakanlah. Dan dia di unitnya memang menangani IT organisasi. Maka seorang pemimpin memiliki kendali yang sangat rendah kepada bawahannya itu. Karena asumsinya dia memang ahli di bidangnya, dan dalam pengalaman-pengalaman berhari-hari, biasanya orang yang ahli itu
relatif dapat melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa dikontrol sedemikian rupa. Oke. Yang ketiga, cara tim beroperasi. Ini kalau kita punya tim, maka itu juga harus dapat diketahui apakah tim ini beroperasi dalam kerangka menghasilkan kinerja terbaik. Jangan sampai tim-tim yang terbentuk itu sesungguhnya hanyalah tim formal, bukan real team. Bukan real team. Nah, sebagaimana saya contohkan, ini di kelas katakanlah, kalau Anda bikin kelompok untuk kerja tugas kelompok, itu formalnya ada 4 orang. Tapi biasanya realnya yang kerja hanya 1 atau paling banyak 2 orang. Nah, jika dalam operasi tim, kerja-kerja tim ini tidak berjalan dengan baik, atau yang berperan hanya 1 sampai 2 orang, maka itu dapat kita katakan bahwa tim yang ada, yang beroperasi itu tidak dapat menghasilkan kinerja tinggi. Yang berikutnya, jika kita memiliki sistem manajemen kinerja, maka harus dapat dipastikan bahwa sistem yang berjalan itu mendukung pada pencapaian kinerja tinggi. Katakanlah, apakah orang, sarana prasarana, dan iklim di lembaga itu memang berjalan untuk pencapaian kinerja tinggi. Ini kita bisa kasih contoh, umpamanya orangnya sudah ahli di bidang IT, tetapi lingkungannya tidak mendukung, maka ini sulit kita dapat menghasilkan sebuah kinerja tinggi. Atau orangnya sudah ahli, lingkungannya sudah mendukung, katakanlah di IAIN Kendari, ada ahli IT-nya, sudah disediakan WiFi gratis untuk mahasiswa, tetapi nilai yang dianut itu tidak sejalan. Umpamanya masih ada yang menganut paham bahwa tidak perlu kita menggunakan teknologi tinggi. Kita butuh manual saja, umpamanya. Kalau masih ada pikiran-pikiran semacam itu, maka sulit kita akan sampai pada kinerja tinggi. Yang terakhir itu budaya, tujuan, dan strategi organisasi. Jadi kalau budaya itu menyangkut segala segi organisasi, termasuk tujuan dan strategi. Memang ada pembahasan tersendiri soal budaya organisasi ini, tapi penting saya jelaskan, budaya itu menyangkut 1, tadi itu nilai yang dianut, 2, asumsi-asumsi dasarnya, dan yang ketiga, artefaknya. Artefaknya itu adalah dalam bentuk produk-produk apa yang dihasilkan. Itu akan menjadi penanda bahwa kita berorientasi pada kinerja yang tinggi, atau kalau seorang manajer akan kelihatan dia melakukan pengelolaan kinerja dengan baik atau tidak. Sampai di sini ada yang mau komentar? Saya, Pak. Ya. Cek. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya, Pak. Kan tugas seorang pemimpin itu menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan atau yang baik kepada karyawannya. Ya. Bagaimana jika saat seorang pemimpin ingin menciptakan lingkungan kerja yang baik tersebut, akan tetapi karyawannya tidak mendukung? Jadi misalnya pemimpinnya udah kasih rencana kita kerja nanti begini-begini, tapi ini karyawannya tidak suka, tapi dia tidak bilang, jadi udah kacau kan itu lingkungan kerja sehingga merusak lingkungan yang sudah dibuat dan yang mengganggu karyawan lain dalam lingkungan kerja tersebut. Oke. Kayak orang-orang seperti itu diapakan begitu ya Pak, yang kadang ya, baik, terima kasih. Kita bisa pakai 2 pendekatan ya. Kan biasanya kan kalau yang kita pimpin itu kan bukan cuma 1 orang, toh? Nah, pokoknya ada 1 orang ini yang kacau-kacau nih. Ada 1 orang yang kacau-kacau. Ya, pemimpin jangan terfokus ngurusi yang kacau ini.
Jadi pemimpin yang dia urusi ini yang tim yang berjalan. Oke. Tim yang berjalan. Jadi kita bisa pakai dua rumus. Pertama, tunjukkan kepada seluruh anggota organisasi bahwa kalau yang kacau tadi itu dalam seremonial tertentu, tunjukkan bahwa kalau kau kacau, maka kau tidak dapat diberikan imbalan dibandingkan dengan teman-temanmu yang sudah bekerja dengan baik. Nah, biasa umpamanya kalau setiap bulan ada upacara, upacara rutin, di momentum itulah seorang pemimpin memanggil tim-tim yang bekerja dengan baik ini dan kasih ganjaran, kasih reward umpamanya. Kasih reward. Nah, dengan cara seperti itu kan akan yang kacau-kacau ini akan turut menyaksikan bahwa ternyata kalau kerjaku hanya kacau seperti itu, maka saya tidak dapat manfaat dari perilaku yang demikian. Maka mungkin saja dia akan mulai berpikir bahwa kalau saya mau mendapatkan penghargaan dari pimpinan, maka saya tidak boleh lagi meneruskan sifat-sifat atau perilaku negatif saya. Maka saya harus mengikuti tim-tim yang sedang bekerja baik ini. Itu yang pertama dengan pendekatan reward. Yang kedua, ya kalau Anda kuat, mungkin perilaku ini sudah cukup sangat mengganggu, Anda bisa menggunakan kekuasaan Anda dengan cara menghukum. Jadi tadi itu reward. Kalau sudah keterlaluan, bisa Anda melakukan sistem hukuman. Nah, biasanya sistem hukuman ini di dalam organisasi itu kan biasa diatur masing-masing. Mulai dari yang hukuman ringan, sedang, hingga berat. Itu contoh saja. Anda bisa menggunakan pola-pola seperti itu. Tetapi yang terbaik itu dahulukan yang pendekatan reward tadi itu. Jadi kita memberikan hukuman secara halus. Jadi kalau yang lain dapat piala, dia sendiri tidak dapat, harusnya dia tersinggung gitu. Bapaknya atau seharusnya dia merasa bersalah secara pribadi. Oke, itu kira-kira ya. Ini contohnya. Ada lagi? Oke, ada lagi yang mau berinteraksi? Oke. Ini saya lihat di layar ini yang ada ini ada 20 orang ya. Nanti teman-teman semua kan bisa lihat ini siapa yang hadir ini. Ada 7, 10, 12, 16, ya 20 yang hadir di. Saya Pak gabung dengan ya Pak. Ya? Saya gabung dengan Aditya saya Pak. Ya. Ini terlihat 20 orang memang yang hadir ya. Walaupun sebagian ini tidak kelihatan mukanya ya. Hanya HP-nya yang hadir ini. Yang lain. Oke, saya kira begitu ya untuk pertemuan kita hari ini. Semoga dapat dipelajari ulang di rumah. Anda membuat analisis sendiri di rumah terkait apa yang kita bahas hari ini. Ini mudah-mudahan sebentar agak bagus jaringan. Perkuliahan kita siang ini juga akan kita tayangkan di video ya, di YouTube supaya bisa kita saksikan proses perkuliahan kita hari ini. Saya kira begitu ya. Jika tidak ada lagi yang mau berinteraksi, mari kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.